Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan pembahasan materi eksponen. Ya. Untuk soal pertama, nah kita sini ditanya tentukan nilai dari 1/-2 pangkat min 3 dikurang min 2 pangkat min 3 dikali dari hasil penjumlahan min 2 pangkat 3 ditambah min 2 pangkat min 3. Oke, kalau kita perhatikan di sini yang jadi bilangan dasar sama ya, min 2. Jadi untuk mempermudah kita menghitung dan menyederhanakan bentuknya, ya kita misalkan saja. Misal bahwa min 2 ini adalah P gitu ya. Nah, maka soal yang kita hadapi ini bisa kita rubah menjadi 1/P pangkat min 3 dikurang ya P pangkat min 3 kemudian dikali dengan P pangkat 3 ditambah P pangkat min 3. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat di sini ini 1/P pangkat min 3 sama dengan P pangkat 3 ya. Nah, pangkatnya menjadi positif. Nah, dikurang P pangkat min 3. Nah, kemudian dikali P pangkat 3 plus P pangkat min 3. Oke, jadi bentuknya di sini hanya beda tanda ya, minus dan plus. Nah, kita ingat kembali ya perkalian sekawan ya. Kalau seandainya kita punya A dikurang B dikali dengan A plus B, maka nanti muncul bentuk kuadrat dikurang kuadrat, A kuadrat dikurang B kuadrat ya, seperti ini. Nah, di sini kan A min B dikali A plus B. Nah, maka bentuknya menjadi A kuadrat, A-nya itu adalah P pangkat 3 kuadrat dikurang P pangkat B ya, B pangkat 2 ya, B kuadrat. Nah, seperti ini. A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, pangkat dipangkatkan jadi perkalian. Nah, ini menjadi P pangkat 6 dikurang P pangkat min 3 kali 2 jadi minus 6. Nah, seperti ini. Nah, kemudian sudah bentuk sederhana. Nah, ini kita bisa rubah kembali P ke dalam bentuk angka min 2 ya. Jadi kita punya minus 2 pangkat 6 dikurang minus 2 pangkat min 6 ya. Minus dipangkatkan genap hasilnya plus. Nah, ini jadi sama aja 2 pangkat 6 dikurang 2 pangkat min 6 ya. Nah, atau bentuknya menjadi ini 2 pangkat 6 bisa dihitung ya, sama dengan 64. 2 pangkat min 6 berarti 1/2 pangkat 6 atau 1/64. Nah, seperti ini. Maka hasilnya adalah 63 ditambah 1 ya kan, 64 ini 63 tambah 1 dikurang 1/64. Nah, 1 dikurang 1/64 ini hasilnya adalah 63 ditambah 63/64. Maka hasil akhirnya adalah 63/64. Nah, ini hasilnya untuk soal nomor 1. Oke, umpama hasilnya dinyatakan dalam bentuk pangkat, maka kita ambil dari sini ya, 2 pangkat 6 dikurang 1/2 pangkat 6. Nah, kita samakan penyebut ya. Jadi ini 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 6 jadi 2 pangkat 6 tambah 6 pangkatnya ya, jadi 2 pangkat 12 dikurang 1/2 pangkat 6. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, di sini kita diberikan bilangan dasarnya A dan B ya. Nah, hanya A dan B, tidak ada bilangan dasar yang lain selain A dan B. Oke. Nah, ini bisa kita pangkatkan dulu dengan min 4, bisa juga ini kita sederhanakan yang ada dalam kurung siku ini ya. Nah, kita lihat A pangkat min 3 ya, A pangkat min 3 dikali A pangkat 1 ya, A pangkat min 3 dikali A pangkat 1 menjadi A pangkat min 3 tambah 1 jadi A pangkat minus 2. Kemudian untuk yang B nya B pangkat minus setengah dikali B pangkat 1 ya, minus setengah tambah 1 menjadi B pangkat setengah ya. Oke. Nah, masih dikurung siku pangkatin min 4 dibagi dengan, nah ini masih semuanya dikurungin pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya kita cari bentuk sederhana dari yang dikurungin ini.
pertama A pangkat 2 dipangkatkan min 2. Nah ini jadi A pangkat 2 kali min 2, jadi A pangkat minus 4. Kemudian B pangkat min 2 dipangkatkan min 2, jadi B pangkat min 2 kali min 2, B pangkat 4. Dikali AB dikuadratkan, jadi A kuadrat kali B kuadrat. Nah seperti ini ya. Oke. Nah ini ada pangkat dipangkatkan kembali ya, baik A pangkat min 2 dan B pangkat min setengah dipangkatkan min 4. Maka menjadi A pangkat min 2 dipangkat min 4, jadi A pangkat 8 dikali B pangkat setengah dikali min 4, jadi minus 2. Nah ini dibagi dengan, nah ini kayaknya kita harus sederhanakan dulu ya. Nah jadi A pangkat min 4 dikali A pangkat 2. Nah, min 4 tambah 2 jadi A pangkat minus 2. Kemudian untuk yang B, B pangkat 4 dikali B pangkat 2 jadi B pangkat 4 tambah 2 menjadi 6 ya, semuanya nanti dipangkatkan 2. Oke, kemudian ini udah sederhana, nggak usah diapa-apakan, jadi A pangkat 8 dikali B pangkat min 2 dibagi, kita buat bentuknya per. Nah ini A pangkat min 2 dipangkatkan 2 dan B pangkat 6 pangkatkan 2, maka akan kita peroleh jadi A pangkat minus 4 dikali B pangkat 12. Nah seperti ini. Nah kita nyatakan dalam bentuk pangkat positif ya. Nah kita lihat, jadi ini A pangkat 8 dikurang min 4, jadi A pangkat 8 plus 4 ya, A pangkat 12. Nah kemudian untuk yang bagian B sepertinya lebih tepat kita taruh di penyebut ya, biar pangkatnya positif. Jadi B pangkat 12 dikurang min 2, jadi B pangkat 12 tambah 2, jadi B pangkat 14. Nah inilah hasil atau bentuk sederhana dari soal nomor 2. Baik, kita lanjutkan ya ke soal nomor 3. Nah, di sini ada 1 dipangkatkan 2, A pangkat 2 dipangkatkan 2, B pangkat 3 dipangkatkan 2, 2 dipangkatkan 2 dan C dipangkatkan 2 ya. Kalau masing-masing semua dipangkatkan 2 menjadi 1 pangkat 2 tetap 1, A kuadrat dipangkat 2 jadi A pangkat 4, B pangkat 3 dikuadratkan menjadi B pangkat 6 dibagi 2 dikuadratkan 2 pangkat 2. Nah, C dipangkatkan 2 jadi C kuadrat. Nah, kemudian yang sebelahnya lagi nih ya, 2 dipangkatkan 2 jadi 2 kuadrat dikali A pangkatin 2 kuadrat, C kuadrat dikuadratkan jadi C pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 2 dikali B pangkat 2. Nah di sini ada yang bisa dihilangkan ya, contohnya 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 2 dibagi habis ya. Kemudian kita mulai dari yang A dulu ya. Yang bilang dasarnya A pangkat 4 dikali A pangkat 2, ini menjadi penjumlahan pangkatnya jadi A pangkat 6. Kemudian yang B, B pangkat 6 dibagi B pangkat 2, jadi B pangkat 6 kurang 2 jadi B pangkat 4. Kemudian yang C ya, C pangkat 4 dibagi C pangkat 2 ya, menjadi C pangkat 4 kurang 2, C pangkat 2 dibagi dengan 3 kuadrat. Ya, jadi kita punya ini A pangkat 6 kali B pangkat 4 kali C kuadrat per 9. Nah, ini hasil untuk soal nomor 3. Oke, nomor 4 ya. Di sini kita minta tentukan nilai ya dari bentuk penjumlahan pecahan ini. Ya, kalau kita lihat polanya ya, yang jelas kita nggak mungkin hitung satu persatu nih ya, banyak sekali di sini. Nah, polanya itu kalau kita perhatikan di sini ada yang saling berpasangan ya. 1/3 pangkat min 8 tambah 1 berpasangan dengan 1/3 pangkat 8 tambah 1. Kemudian 1/3 pangkat min 7 tambah 1 berpasangan dengan 1/3 pangkat 7 tambah 1. Kemudian 1/3 pangkat 6 tambah 1 berpasangan dengan 1/3 pangkat 6 plus 1 dan seterusnya ya. Jadi kalau seandainya kita hitung ya, coba kita lihat bentuk umumnya, katakanlah bentuknya 1/3 pangkat min M ya, tambah 1 ditambah 1/3 pangkat M plus 1 ya. Jadi M nya itu bisa 8, bisa 7, bisa 6
ya sampai 1 ya. Oke, kalau kita jumlahkan ini bisa kita sederhanakan dulu ya. Jadi 1/1/3 pangkat M tambah 1 ya, ditambah dengan 1/3 pangkat M plus 1. Nah, untuk yang ini karena ada pecahan dalam pecahan, kita kalikan dengan 3 pangkat M per 3 pangkat M. Ya, maka kita peroleh bentuk yang ini, bentuk yang suku pertama ini kalau kita kalikan, bentuk sederhananya menjadi 1 kali 3 pangkat M adalah 3 pangkat M dibagi 1/3 pangkat M dikali 3 pangkat M ya 1 ya, ditambah 1 kali 3 pangkat M 3 pangkat M. Nah, ditambah suku yang kedua 1/3 pangkat M plus 1. Nah, kalau kita perhatikan penyebutnya ini udah sama-sama 1 tambah 3 pangkat M. Nah, sehingga pembilangnya tinggal kita jumlah ya. Jadi 3 pangkat M plus 1 dibagi 3 pangkat M plus 1. Nah, jadi kita dapat kesimpulan bahwa bentuk 1/3 pangkat min M tambah 1 ya, ditambah 1/3 pangkat M plus 1, ini hasilnya adalah 1 ya. Nah, hasilnya 1. Nah, kita kembali ke soal. Di sini kalau kita lihat ada berapa pasang ya, kita mulai pasangannya itu dari 1/3 pangkat min 1 plus 1 ditambah 1/3 pangkat 1 tambah 1 ya. Kemudian pasangan kedua tentunya 1/3 pangkat min 2 tambah 1 ditambah 1/3 pangkat 2 tambah 1, dan seterusnya sampai pasangan yang terakhir adalah ketika M nya 8, 1/3 pangkat minus 8 plus 1 ditambah 1/3 pangkat 8 plus 1. Nah, ini hasilnya semuanya 1 ya, hasilnya 1. Nah, kalau ini kita jumlah semua pasang ini, hasilnya adalah 8 tentunya karena ada 8 pasang. Nah, tapi hasil akhirnya bukan 8 karena ada satu suku yang tidak ada pasangannya ya. Suku mana yang tidak ada pasangannya adalah ketika M nya 0 ya. Nah, di sini ada ketika M nya 0. Jadi 1/3 pangkat 0 plus 1, hasilnya adalah 1/1 tambah 1 sama dengan 1/2 ya. Nah, jadi hasil akhirnya adalah ya, pasangannya yang tadinya ada 8 pasang, 8 nilainya ditambah yang tidak ada pasangan yang tengah-tengah nih ya, 1/3 pangkat 0 tambah 1, jadi tambah setengah, maka hasilnya adalah 8,5 atau 8,5. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 4. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, di sini kita diminta nyatakan dalam bentuk pangkat bulat positif ya, yang paling sederhana dari bentuk 3x min 1 pangkat min 3 1 min 2x pangkat min 2 dibagi 2x min 1 pangkat 5 dan dibagi lagi dengan 1 min 3x pangkat min 6. Oke, kita lihat yang tandanya kuning dengan tandanya biru ini bentuknya serupa ya. Nah, coba kita lihat untuk 3x min 1 ya, atau 1 min 3x ya. 1 min 3x ini bisa kita rubah menjadi 3x min 1 dengan cara kita keluarkan minusnya ya. Jadilah minus dari 3x min 1. Jadi kalau kita punya 1 min 3x pangkat min 6 itu sama dengan minus ya, 1 min 3x pangkat minus 6 sama dengan ya, minus dari 3x min 1 pangkat minus 6. Nah, kita tahu minus 6 ini adalah bilangan genap ya, minus dipangkatkan genap hasilnya positif gitu ya. Ya, tinggal 3x min 1 pangkatnya min 6 ya. Jadi ternyata 1 min 3x pangkat min 6 sama dengan 3x min 1 pangkat min 6. Nah, kemudian yang kedua adalah bentuk 2x min 1 kita akan samakan dengan 1 min 2x. 2x min 1 pangkat 5. Nah, biar jadi 1 min 2x maka kita keluarkan minusnya ya, jadi 1 min 2x ya, min dari 1 min 2x pangkat 5 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bilangan negatif dipangkatkan ganjil ya, karena pangkatnya ganjil maka hasilnya tetap ganjil gitu ya.
Nah, jadi minus dikali 1 minus 2x pangkat 5. Oke ya, jadi yang bagian penyebut ini ya, bagian penyebut nanti kita ganti dengan yang sudah kita cari ini. Oke, jadi soal ini bisa kita rubah menjadi 3x minus 1 pangkat minus 3 dikali 1 minus 2x pangkat minus 2 dibagi 2x minus 1 pangkat 5 kita rubah menjadi minus dari 1 minus 2x pangkat 5. Kemudian 1 min 3x pangkat min 6, nah ini sama dengan 3x min 1 pangkat minus 6. Nah, karena di sini bilangan dasarnya sudah sama, contohnya 3x min 1 dengan 3x min 1, maka tinggal kita kurangkan pangkatnya ya. Jadi 3x min 1 pangkat min 3 dikurang minus 6. Kemudian untuk yang 1 min 2x dengan 1 min 2x menjadi 1 minus 2x pangkat min 2 dikurang 5. Nah seperti ini ya, dibagi tersisa min 1 gitu ya, masih minus. Oke. Nah, jadi ini kalau kita perhatikan hasilnya plus kali plus bagi min ya, hasilnya min ya. Min dari 3x min 1 pangkat min 3 tambah 6 3 dikali 1 minus 2x pangkatnya menjadi minus 7. Karena di sini ada perintah nyatakan dalam bentuk pangkat bulat positif, maka ini kita jadikan positif. Nah, maka hasilnya adalah minus dari 3x minus 1 pangkat 3 dibagi dengan 1 minus 2x pangkat 7. Nah ini hasil akhir untuk soal nomor 5. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6 ya. Tentukan hasil dari ya, ekspresi yang diberikan ini 4 akar 75. Nah 4 akar 75, akar 75 ini bisa kita rubah, bentuk sederhananya adalah 5 akar 3 ya, karena kan 25 kali 3 ditambah ya, 3 dikali akar 4 per 3, artinya 3 dikali 2 per akar 3 ya, karena akar 4 adalah 2 dikurang 2 kali akar 48. 48 ini adalah 16 kali 3 ya, jadi 4 akar 3 dikurang 9 ya, dikali 1 per akar 27. Akar 27 adalah 3 akar 3. Nah seperti ini, dikali dengan akar 12 min 6 akar 3. Oke, nah ini kita review sedikit ya tentang penarikan akar. Oke, penarikan akar itu rumusnya adalah akar dari A plus B ditambah atau dikurang ya 2 akar A kali B. Nah ini akan sama dengan akar A tambah akar B atau minus ya, kalau tandanya minus gitu ya. Nah, dengan catatan kalau minus maka A harus lebih besar dari B. Nah ini rumus untuk penarikan akar. Nah soal yang kita hadapi ini di sini yang di luar akar paling dalam adalah angka 6, harusnya angka 2. Jadi kita rubah dulu ke dalam bentuk angka 2 ya. Kita coba bikin coret-coretan di sini. Jadi akar 12 min 6 itu jadikan 2 kali 3. Nah seperti ini. Nah kemudian 3 akar 3 jadikan akar ya. Jadi 12 dikurang 2 akar 3 ini kan akar 9 ya, dikali akar 3 jadi akar 9 kali akar 3 akar 27. Nah kemudian kita tinggal cari dua bilangan ya, dua bilangan di jumlah hasilnya 12 dikali hasilnya 27 ya. Kita pikirkan yang dikali dulu ya, dikali hasilnya 27 ya. 9 dengan 3 dijumlahkan 12 ya, sama ya, 9 dengan 3. Jadi kita peroleh ini akar 9 minus akar 3. Nah akar 9 ini adalah 3 dikurang akar 3 ya. Jadi akar 12 min akar 3 ini nilainya sama dengan 3 dikurang akar 3. Nah seperti ini. Oke, kita tinggal sederhanakan. 4 kali 5 20 ya, jadi 20 akar 3 ditambah dengan 6 per akar 3 dikurang, nah ini 8 akar 3 dikurang 9 bagi 3 3 ya, jadi 3 per akar 3 dikali dengan 3 min akar
3. Nah, seperti ini. Ada yang bisa dijumlah ya. 20 akar 3 dikurang 8 akar 3 ini menjadi 12 akar 3. Ya, ini kurang akar 3-nya ya. Kemudian tambah 6 per akar 3 dikurang 3 per akar 3 jadi 3 per akar 3 dikali 3 min akar 3. Nah, seperti ini. Nah, 3 dibagi akar 3, ya coba kita cari di sini. 3 dibagi akar 3 kita rasionalkan penyebut dikali akar 3 per akar 3. Ya, jadi sama dengan 3 akar 3 per 3. Ya, coret 3-nya maka dapatlah hasilnya akar 3. Jadi ini kita punya 12 akar 3 tambah akar 3 dikali 3 min akar 3. Nah, 12 akar 3 ditambah akar 3 jadi 13 akar 3 dikali 3 min akar 3. Nah, inilah hasil yang kita peroleh untuk soal nomor 6. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Hitunglah nilai dari ya 1 min akar 3 ya 1 dikurang akar 3 dibagi akar 4 min 2 akar 3. Nah, ini penarikan akar. Coba kita cari dulu ya. Akar 4 minus 2 akar 3 ya dengan cara yang sama. Ini jadikan perkalian dua bilangan, ini jadikan penjumlahan dua bilangan. Ya, 3 ini perkalian 3 dengan 1, 4 penjumlahan 3 dengan 1. Maka jadilah penarikan akarnya bentuk sederhana jadi akar 3 dengan akar 1 ya, min akar 1 ya, karena di sini minus. Nah, akar 1 tidak lain adalah 1. Jadi akar 3 min 1. Jadi akar 4 min 2 akar 3 bisa dirubah jadi akar 3 dikurang 1. Ditambah dengan akar 12 min 4 akar 5. Nah, kita cari lagi penarikan akarnya. Akar 12 min 4 akar 5. 4-nya jadikan 2 ya, harus angka 2, nggak boleh angka lain. Jadi ini 2 kali 2 ya. Akar 5 sama dengan, nah 2 akar 5-nya jadikan akar ya, jadi akar dari 12 dikurang 2 akar 2 kali akar 5 ya, akar 4 kali akar 5 jadi akar 20. Jadi kita dapat akar 12 min 2 akar 20. Ya, langsung saja kita cari penjumlahan dan perkaliannya ya. Dua bilangan dikali hasilnya 20 dijumlahkan 12. Ya, jelas 10 dengan 2 ya. Ya, 10 dengan 2. Maka kita peroleh bentuk sederhananya adalah akar 10 minus ya akar 2. Oke, jadi bentuk yang pembilang ini jadi akar 10 minus akar 2 dibagi akar 10 tambah akar 2. Oke, nah untuk yang bentuk ini kita rasionalkan penyebutnya dengan cara dikali sekawan. Jadi ini kita kali akar 10 min akar 2, akar 10 min akar 2. Nah, ini kalau untuk yang suku pertama ini hanya berlawanan ya. Jadi kalau seandainya minnya saya keluarkan ya, bentuknya sama seperti penyebut ya. 1 min akar 3 sama dengan min dari akar 3 min 1 ya, dibagi dengan akar 3 min 1. Jadi ini jelas hasilnya adalah min 1 ya. Nah, tinggal kita cari hasil yang ini. Ini akar 10 min akar 2 dikali akar 10 min akar 2 sama saja dengan akar 10 min akar 2 kuadrat ya. Jadi akar 10 kuadrat akar 10 dikurang 2 kali akar 10 kali akar 2 jadi akar 20 ditambah akar 2 kuadrat 2. Nah, dibagi. Nah, untuk yang penyebutnya karena perkalian sekawan maka tinggal kuadrat dikurang kuadrat. Akar 10 kuadratnya 10 dikurang akar 2 kuadrat 2. Nah, seperti ini ya. Nah, kita sederhanakan ini menjadi 12 dikurang 2 akar 20 jadi 2 dikali 2 akar 5 dibagi 10 kurang 2 8 ya, maka kita peroleh min 1 tambah 12 minus 4 akar 5 per 8, masing-masing kita bagi 8 ya. Jadi min 1 tambah 12 per 8 ini adalah 3 per 2 ya, bagi 4 ya, dikurang 4 per 8 kan 1 per 2 jadi setengah akar 5. Nah, ada yang bisa dijumlahkan adalah min 1 tambah 3 per 2 hasilnya adalah 1 per 2
ya, dikurang 1/2 akar 5. Nah, inilah bentuk sederhana dari soal nomor 7. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 8 ya. Nah, diketahui A sama dengan akar 38 ya, B nya ini adalah akar 20 dikurang 2 akar 72. Oke, kita cari B nya dulu ya sepertinya. Jadi B nya ini sama dengan akar 20 dikurang 2 akar 72. Nah, ini angka di luar akar yang dalam adalah 2, disesuai. Nah, cari perkalian dua bilangan hasilnya 72, penjumlahan dua bilangan adalah 20. Oke, bilangan yang dimaksud adalah 18 dengan 2, enggak ya. Oke ya, nah, seperti tidak ada bilangan bulat yang kalau dikali hasilnya 72 dijumlahkan 20. Jadi coba kita lihat permintaan soalnya ya, ditanya adalah X sama dengan akar A kuadrat min B kuadrat ya. Ini coba kita hapus dulu ya, jadi kita langsung ke yang ditanya. Jadi X nya ini adalah akar A kuadrat ya, jadi akar 38 dikuadratkan dikurang B kuadrat. B nya ini adalah akar 20 minus 2 akar 72 dikuadratkan. Nah, seperti ini. Jadi nilai X nya akan sama dengan akar 38 dikuadratkan 38 dikurang akar 20 min 2 akar 72 dikuadratkan, hanya akar yang luar aja yang hilang gitu ya. Nah, maka jadilah 20 minus 2 akar 72. Nah, seperti ini. Nah, kita sederhanakan, 38 dikurang 20 ya sama dengan 18. Min ketemu min jadi plus ya, jadi 2 akar 72. Nah, sampai di sini baru kita nyatakan dua bilangan bulat dikali hasilnya 72 dijumlahkan adalah 18 ya. Nah, maka dapatlah X nya adalah 12 dengan 6 ya. Nah, maka dapat di sini akar 12 ditambah akar 6. Nah, akar 12 bisa disederhanakan menjadi 2 akar 3 ditambah akar 6 gitu ya. Nah, inilah hasil nilai X untuk soal nomor 8. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Nyatakan hasil kali ya dari akar pangkat 3 dari A dikali akar AB ya. Nah, ini kalau seandainya kita tuliskan dalam bentuk pangkat, jadi akar 3 dari A pangkat 1 dikali A. Nah, ini pangkatnya kan di sini ada akar ya, akar 2 ya, atau pakai warna merah jadi ya. Kalau nggak ada angka biasanya akar itu maksudnya akar 2 ya. Oke, kita mulai dari sini. Ini A pangkat 1 di akar 3 jadi A pangkat 1/3 dikali A pangkat 1. Nah, ada di dalam akar 2 dan akar 3, berarti per 2 kali 3 dikali dengan B. B nya juga pangkat 1. Nah, ini ada dalam akar 2 dan akar 3 ya, berarti jadi 1/2 kali 3 juga ya, karena ada dalam akar 2 dan akar 3 dikali dengan AB kuadrat, akar dari AB kuadrat. Ini nggak ada angkanya, berarti maksudnya akar 2 ya. Sini A nya pangkat 1 diakarkan 2 jadi per 2 dikali B pangkat 2 dalam akar 2 berarti per 2 dikali B pangkat 1 ya, ada dalam akar 3 dan akar 2 berarti per 3 kali 2 ya. Ini bentuknya perkalian bukan penjumlahan ya. Kalau penjumlahan nggak boleh seperti ini. Oke, tugas kita sekarang tinggal mengumpulkan bilangan dasar A dengan A, B dengan B. Oke, pertama A pangkat 1/3 dikali A pangkat 1/6 dikali A pangkat 1/2. Jadi A pangkat 1/3 tambah 1/6 tambah 1/2 dikali sekarang nilai dasarnya B ya. Nah, yang pertama B pangkat 1/6 dikali B pangkat 2/2 artinya pangkat 1 ditambah B pangkat 1/6 juga. Oke ya. Nah, seperti ini. Nah, tugas kita tinggal menyederhanakan
penjumlahan dan bentuk pecahan kita samakan penyebut ya, bikin per 6, maka ini menjadi 2 tambah 1 tambah 3 dikali B pangkatnya 1/6 tambah 1 tambah 1/6 jadi per 6, 1 tambah 6 tambah 1. Nah, maka kita peroleh yang A ini pangkat 6/6 atau 1. Nah, sementara yang B ini pangkatnya 8/6. Ya, 8/6 itu 4/3. Nah, seperti ya. Nah, kalau nanti kita jadikan dalam untuk pangkat akar, maka jadi A dikali B pangkat 1 dikali B pangkat 1/3 ya, menjadi A dikali B dikali akar pangkat 3 dari B ya, jadi hasilnya AB dikali akar pangkat 3 dari B. Nah, inilah hasil akhir untuk soal nomor 9. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10 ya. Nah, di sini ada bentuk. Nah, pertama untuk yang pembilang dulu ya, akar 27 tambah 18 ya, harus ada angka 2 nya, maka kita buat 2 dikali 9 akar 2 ya, jadi ini akan sama dengan akar 27 ditambah 2 dikali akar, nah ini jadikan satu akar, jadi akar 81 kali 2 jadi akar 162. Nah, tugas kita mencari dua bilangan bulat dikali hasilnya 162 dijumlahkan adalah 27. Ya, yang dikali hasilnya 162 dijumlahkan 27 adalah 18 dengan 9. Ya, 18 dengan 9. Maka kita peroleh ini jadi akar 18 tambah akar 9. Nah, kita bisa sederhanakan jadi 3 akar 2 ditambah akar 9 3. Nah, ini bentuk yang pertama, bentuk yang pembilang. Kita cari lagi untuk yang bentuk penyebut ya, akar 19 dikurang 8 akar 3. Ya, ini harus bentuk 2 angkanya, jadi kita jadikan 19 minus 2 kali 4 akar 3. Nah, akan sama dengan 4 akar 3 ini akar 19 dikurang 2 akar 16 kali 3 48. Ya, kita cari ya, dua bilangan bulat dikali hasilnya 48 dijumlahkan adalah 19 ya, dijelaskan 16 dengan 3 ya, 16 dengan 3. Maka kita peroleh hasilnya akar 16 dikurang ya, karena penghubungnya minus jadi dikurang akar 3. Akar 16 adalah 4 ya, dikurang akar 3. Maka soal yang kita hadapi ini bentuknya menjadi lebih sederhana, menjadi 3 akar 2 plus 3 ya, untuk pembilangnya dibagi penyebutnya jadi 4 minus akar 3. Nah, langkah selanjutnya kita kalikan sekawan untuk menghilangkan bentuk akar ya, dikali 4 plus akar 3 per 4 plus akar 3. Maka untuk yang penyebut jelas menjadi kuadrat dikurang kuadrat, 4 kuadrat 16 dikurang akar 3 kuadrat 3. Nah, sementara untuk yang pembilang ya tinggal kita kalikan satu persatu ya, kita kali pelangi istilahnya ya. Jadi ini 3 akar 2 dikali 4 adalah 12 akar 2, 3 akar 2 dikali akar 3 menjadi 3 akar 6 tambah 3 kali 4 12, terakhir 3 kali akar 3 adalah ya 3 akar 3. Nah, seperti ini. Nah, sehingga hasilnya menjadi nah secara kebetulan nggak ada yang bisa dijumlah ya, karena sukunya nggak sama. Jadi 12 akar 2 tambah 3 akar 6 tambah 12 tambah 3 akar 3 dibagi dengan 13. Nah, ini hasil akhir untuk soal nomor 10. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 11 ya. Yang pertama kita akan mencari nilai A terlebih dahulu. A nya adalah 5 tambah akar 3 kali akar 3 kali akar 3 dan seterusnya ya. Katakanlah ini adalah C ya. Jadi kita bikin C sama dengan akar 3 kali akar 3 kali akar 3 dan seterusnya. Ya, kita cari dulu C nya.
Nah, ini langkah pertama adalah kita hilangkan akar yang paling luar dengan cara kita kuadratkan kedua ruas. Yang kiri jadi C kuadrat, yang kanan menjadi 3 dikali akar 3 kali akar 3 dikali akar 3 dan seterusnya. Menjadi C kuadrat sama dengan 3C. Ya, ini kan adalah nilai C sama ya. Nah, kemudian C kuadrat sama dengan 3C, maka dapatlah C kuadrat minus 3C ini sama dengan 0. Difaktorkan jadi C dikali C minus 3 sama dengan 0. Jadi C nya 0 atau C sama dengan 3 ya. Jadi kita dapatkan nilainya C sama dengan 3, nggak mungkin 0 ya. Ya, karena nggak mungkin akar 3 kali akar 3 dan seterusnya hasil jadi 0 ya. Jadi kita dapatkan nilai A nya sama dengan 5 tambah C ya. C nya sama dengan 3, jadi A sama dengan 8. Oke, kemudian kita cari B ya. Nah, langkah selanjutnya kita cari B. B sama dengan akar 6 tambah akar 6 tambah akar 6 dan seterusnya ya. Nah, kita hilangkan akar yang paling luar sama seperti tadi dengan cara kita kuadratkan kedua ruas jadi B kuadrat sama dengan 6 tambah akar 6 tambah akar 6 tambah akar 6 dan seterusnya. Maka bentuknya menjadi B kuadrat sama dengan 6 tambah B ya. Ini kan B ya, tadi kita misalkan. Jadilah persamaan kuadrat dalam bentuk B ya. B kuadrat minus B dikurang 6 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan jadi B minus 3 dikali B plus 2. Nah, maka dapatlah nilai B nya. Nah, yang pertama B sama dengan 3 atau B sama dengan minus 2. Kita perhatikan tadi B itu adalah akar 6 tambah akar 6 tambah akar 6 dan seterusnya. Hasilnya nggak mungkin jadi negatif ya. Hasilnya pasti positif. Jadi B sama dengan min 2 ini tidak akan memenuhi ya. Nah, kan B sama dengan minus 2 tidak akan memenuhi. Jadi yang kita ambil adalah B sama dengan 3 ya. Nah, sehingga soal yang ditanya ini ya menjadi sama dengan 4 akar 7 dikurang 8 dibagi akar A tambah B. A nya 8, B nya 3 menjadi 11 ya, dikurang akar 112. Gimana caranya biar muncul angka 2? Oke ya, jadi akar 112 ini kita rubah menjadi 2 akar 28 ya, karena 112 ini 4 kali 28. Oke, nah langkah selanjutnya adalah yang bagian penyebut ini kita sederhanakan ya dengan cara kita cari dua bilangan, apabila dikali hasilnya 28 dijumlahkan adalah 11 ya. Jelas sekali ini 7 dengan 4 ya, karena dijumlah dan dikali hasilnya 28 dan 11 ya. Dikali 28 dijumlah ke 11, maka bentuk penyebutnya ini akan berubah menjadi kalau pembilang tetap ya, penyebutnya menjadi akar 7 dikurang akar 4. Nah, langkah selanjutnya adalah ini kita kalikan sekawan ya. Sekawannya jelas akar 7 min akar 4 plus ya, plus akar 4. Akar 4 adalah 2. Akar 7 plus 2. Nah, oke. Yang bentuk perkalian sekawan ya, bentuknya menjadi kuadrat dikurang kuadrat. Akar 7 dikuadratin 7 dikurang akar 4 dikuadratkan 4. Nah, tinggal yang bagian pembilang kita kalikan pelangi ya. Kalikan satu persatu. Gitu ya. Nah, kalikan satu persatu. 4 akar 7 kali akar 7 jadi 4 kali 7 28. 4 akar 7 dikali 2 plus 8 akar 7. Nah, min 8 dikali akar 7 jadi minus 8 akar 7. Terakhir min 8 kali 12 minus 16. Nah, seperti ini. Nah, ini ada saling menghilangkan 8 akar 7 dengan min 8 akar 7, maka pembilangnya menjadi 28 dikurang 16 ya, jadi 12 dibagi 7 kurang 4 3. Maka hasilnya adalah 4 ya untuk soal nomor 11. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Nah, di sini ada bentuk bilangan dasar 8, 9, 81 dan 64. Nah, yang pertama adalah kita rubah 8 ini menjadi bilangan pangkat berapa ya, berapa pangkat berapa jadi 8 gitu. Nah, 8 ini kan 2 pangkat 3 ya, dipangkatkan dengan minus 3 per 5.
9 ini 3 pangkat 2 ya, dipangkatkan lagi 5/4 dibagi dengan 81 ini 3 pangkat 4 dipangkatkan minus 1/8. Nah kemudian 64 bisa jadi 2 pangkat ya, 2 pangkat 6 dipangkatkan 1/5. Nah langkah selanjutnya pangkat dipangkatkan jadi perkalian. Nah jadilah 2 pangkat 3 kali min 3/5 jadi minus 9/5 dikali 3 pangkat 2 dipangkatkan 5/4 menjadi 5/2 ya, pangkatnya dibagi dengan 3 pangkat 4 kali min 1/8 jadi min 1/2 dikali 2 pangkat 6 pangkat 1/5 jadi pangkat 6/5. Oke, yang bilangan dasarnya sama boleh kita jadikan 1 ya. Pembagian pangkat jadi pengurangan, jadi 2 pangkat min 9/5 dikurang 6/5, kemudian 3 pangkat 5/2 dikurang min jadi plus ya, setengah. Nah, oke, yang 2 pangkat menjadi 2 pangkat minus 15/5 dikali 3 pangkat 6/2. Sehingga kita punya 2 pangkat min 3 dikali 3 pangkat 3 ya. 2 pangkat min 1/3 adalah 1/8, 3 pangkat 3 adalah 27, maka dapatlah hasilnya ya 27/8 ya, untuk soal nomor 12. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Nah kita masuk ke bentuk soal ya, bentuk sekawan nih yang pembilangnya ya. Ya, akar 3 tambah akar 7 dikali akar 3 min akar 7 ya, jadi bentuk kuadrat dikurang kuadrat, akar 3 kuadratin 3 dikurang akar 7 dikuadratin 7 dibagi dengan 2 akar 5 dikurang 4 akar 2. Nah ini yang kita harus rasionalkan, caranya kita kali dengan sekawannya. Sekawannya 2 akar 5 plus 4 akar 2 dibagi dengan 2 akar 5 plus 4 akar 2. Oke, yang bagian penyebut karena bentuknya sekawan ya, perkalian sekawan pasti bentuknya kuadrat dikurang kuadrat. 2 akar 5 dikuadratkan jadi 4 kali 5 20 dikurang 4 akar 2 dikuadratkan jadi 16 kali 2 32. Nah kemudian ini 3 dikurang 4 ya, kita tahu hasilnya adalah min 4 ya, tinggal dikali dengan 2 akar 5 tambah 4 akar 2 menjadi minus 8 akar 5 kemudian dikurang 16 akar 2. Oke, jadi kita punya minus 8 akar 5 minus 16 akar 2 dibagi dengan minus 12. Oke ya. Nah min 8 min 16 min 12 sama-sama bisa dibagi dengan min 4 ya, bagi dengan min 4 atau dikali min 1/4, yang bawah juga dikali min 1/4 ya, maka kita peroleh ini hasilnya menjadi 2 akar 5 tambah 4 akar 2 dibagi 3. Nah, kalau mau diuraikan menjadi 2/3 akar 5 ya, ditambah dengan 4/3 akar 2. Nah inilah hasil akhir untuk soal nomor 13. Oke, lanjut ke soal nomor 14. Kita diberikan informasi A pangkat 2x sama dengan 2. Nah, tentukan bentuk dari nilai dari bentuk A pangkat 5x dikurang A pangkat min 5x dibagi dengan A pangkat 3x tambah A pangkat min 3x. Oke, langkah pertama adalah kita jadikan pangkatnya semua menjadi positif ya. Nah, idenya kita kali dengan ya, A pangkat ya, kebalikan dari negatif terbesar adalah min 5x, maka kita kalikan pembilang dengan A pangkat 5x, penyebut juga dengan A pangkat 5x, maka hasilnya akan menjadi A pangkat 5x dikali A pangkat 5x menjadi A pangkat 10x dikurang A pangkat 5x dikali A pangkat 5x jadi A pangkat 0 ya, atau 1 dibagi dengan A pangkat 3x dikali A pangkat 5x jadi A pangkat 8x tambah A pangkat min 3x dikali A pangkat 5x jadi A pangkat 2x.
Nah, semuanya kita arahkan menjadi bentuk A pangkat 2X. Contohnya, A pangkat 10X ini bisa dirubah menjadi A pangkat 2X dipangkatkan 5 kurang 1 dibagi A pangkat 8X ini bisa dirubah menjadi A pangkat 2X dipangkatkan 4 ditambah A pangkat 2X. Nah, A pangkat 2X nya kita rubah ke dalam bentuk angka 2 ya, karena A pangkat 2 sama dengan 2. Jadi 2 pangkat 5 dikurang 1 dibagi 2 pangkat 4 ditambah 2. Nah, maka kita peroleh 32 min 1 dibagi 16 tambah 2 ya, jadi hasilnya 31 per 18 ya, untuk soal nomor 14. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 15. Kita perhatikan bagian penyebutnya bentuk akar ya, jadi kita rasionalkan dengan cara, nah karena bentuknya dia penjumlahan, kita samakan penyebut ya, sama penyebut dengan cara kita kali silang tentunya. Oke, jadi kita kali silang ya, 6 dikali akar 11 tambah akar 9 kurang akar 2 ditambah 6 dikali akar 11 tambah akar 9 tambah akar 2 dibagi dengan perkalian penyebutnya ya. Jadi akar 11 tambah akar 9 ditambah akar 2. Nah, ini saya pisahkan. Mengapa demikian? Karena beda tandanya di akar 2 nya. Jadi dikali dengan akar 11 tambah akar 9 dikurang akar 2. Nah, jadi ini kita anggap sebagai A ya, ini sebagai B ya. Jadi A tambah B dikali A min B, maka dia akan menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat ya. Jadi A kuadrat akar 11 tambah akar 93 kuadrat dikurang akar 2 kuadrat. Nah, bagian yang pembilangnya tinggal kita uraikan ya. Jadi 6 akar 11 tambah 6 kali 3 ya, dikurang 6 akar 2 ditambah 6 akar 11 tambah 6 kali 3 ya, ditambah 6 akar 2. Nah, di sini ada yang saling menghilangkan di 6 akar 2. Nah, kemudian bagian pembilang bisa dijumlah nih, 6 akar 11 tambah 6 akar 11 jadi 12 akar 11. 18 tambah 18 36 ya, dibagi dengan akar 11 tambah 3 pangkat 2 menjadi akar 11 kuadrat 11 tambah 2 kali akar 11 kali 3 jadi 6 akar 11 tambah 3 kuadrat 9 dikurang 2 kuadrat ya 2 ya, jadi sama dengan 12 akar 11 tambah 36 dibagi 11 tambah 7 ya, 18 tambah 6 akar 11. Coba kita keluarkan. Nah, 12 nya di pembilang jadi 12 kali akar 11 tambah 3. Nah, kalau bagian penyebut 6 nya kita keluarkan, maka jadilah akar 11 tambah 3 ya, ternyata bentuknya sama, jadi ini saling menghilangkan, maka dapatlah hasil akhirnya adalah 12 per 6 sama dengan 2 ya. Jadi untuk soal nomor 15 hasilnya adalah 2. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Oke, yang pertama A pangkat min 5 per 4. Nah, ini nggak usah diapa-apakan, biarkan bentuknya A pangkat min 5 per 4 ya. Yang bentuk akar kita jadikan pangkat. A pangkat min 3 diakarkan 4 menjadi A pangkat min 3 per 4 ya, dari akar 4 dikali A pangkat min 5 per 4 dipangkatkan setengah ya, jadi A pangkat min 5 per 8 ya, min 5 per 8 diakarkan 2. Nah, berarti diperkan 2 lagi nih ya, dipangkatkan setengah maksudnya ya gitu. Kemudian dibagi dia dengan A pangkat min 3 dikali A pangkat 2 akar 2 A akar 2 jadi A pangkat 1 per 2 dikali A pangkat min 3 ya, tapi A pangkat min 3 ini ada di dalam akar dan akar ya, akar 2 dan akar 2, maka jadi per 2 kali 2. Oke, kita sederhanakan. Nah, ini jadi untuk yang pertama ini perkalian 2 eksponen dengan bilangan dasar A, jadi A pangkat
min 5/4 tambah min 3/4, jadi minus 8/4 dikali A pangkat min 5/8 dipangkatkan setengah jadi A pangkat min 5/16 dibagi dengan, nah ini bisa langsung kita kali ya, nah, pangkatnya min 3 ditambah setengah ditambah min 3/4. Nah seperti ini. Nah, sama dengan A pangkat minus 2 dikali A pangkat minus 5/16 dibagi dengan A pangkat, nah, min 3 tambah setengah dikurang 3/4 bikin per 4 ya, ini jadi minus 12 ya, tambah 2 dikurang 3 jadi sama dengan A pangkat min 2 dikali A pangkat minus 5/16 dibagi dengan A pangkat min 12 min 1 ya, jadi min 13/4. Nah seperti ini. Nah karena semua bilang dasarnya A, maka bisa jadikan satu langsung jadi A pangkat min 2 ditambah min 5/6 atau langsung juga boleh ya, min 5/16 dibagi berarti jadi ditambah ya, karena min dari min 13/4. Nah seperti ini. Kita samakan penyebut jadi A dibikin pangkatnya per 16. Nah ini menjadi minus 32 dikurang 5 tambah 13 kali 4 ya, sama dengan 52. Nah kita jumlahkan, nah, min 32 tambah 52 20 dikurang 5 jadi 15/16. Nah ini hasil akhirnya menjadi A pangkat 15/16 atau A dipangkatkan 15 akar 16. Nah ini hasil akhir untuk soal nomor 16. Oke, lanjut ke soal nomor 17. Nah, di sini 1/1 tambah P masing-masing dipangkatkan 5. 1 pangkat 5 1 dibagi 1 plus P pangkat 5. Kemudian 1 dan 1 min P masing-masing dipangkatkan min 7. 1 dipangkatkan min 7 tetap 1 dibagi 1 min P pangkat minus 7. Kemudian dikali P min 1 dengan 1 min P masing-masing dipangkatkan min 6 jadi P min 1 pangkat minus 6 per 1 plus P pangkat minus 6. Oke ya. Nah kita lihat di sini ada yang bilang dasarnya sama ya. Jadi kalau kita kali pangkatnya, nah, tinggal kita jumlah ya. Jadi 1 plus P ya, pangkatnya menjadi minus 1. Nah, kemudian P min 1 dengan 1 min P ini belum sama tapi mirip ya. Nah, 1 min P nya ini kalau kita rubah menjadi P min 1 min P pangkat min 7. Nah, ini sama dengan kalau min kita keluarkan jadi min dari P min 1 dipangkatkan min 7. Nah karena min 7 ini adalah ganjil, min 1 ya, atau min dipangkatkan ganjil hasil tetap min dikali P min 1 pangkat min 7 ya, jadi 1 min P pangkat min 7 sama nilainya dengan min dikali P min 1 pangkat min 7 dikali dengan P min 1 pangkat minus 6. Nah ini bilang dasarnya sudah sama, bisa langsung kita bagi ya. Jadi min 6 ditambah 7 jadi P min 1 pangkat 1 dibagi minus dari 1 plus P pangkat min 1 ya, jadi ini pangkat min 1 dibikin positif jadi ke atas ya, jadi P min 1 dikali dengan 1 plus P atau P plus 1 juga boleh ya, dibagi min 1 ya, dari sini ya, karena min nggak hilang. Nah P min 1 dikali P plus 1, nah ini perkalian sekawan jadi tinggal kuadrat dikurang kuadrat, jadi P kuadrat dikurang 1 dibagi min 1, maka hasilnya jadi min 1 bagi min 1 dulu 1, P kuadrat bagi min 1 adalah min P kuadrat. Nah ini hasil akhir untuk soal nomor 17. Oke, kita lanjutkan ya ke soal nomor 18. Nah, informasi yang diberikan X pangkat setengah tambah X pangkat min setengah sama dengan 5.
pertanyaannya X pangkat 2 tambah X pangkat min 2. Nah, kita lihat pangkatnya diketahui setengah, yang ditanya 2 ya. Kalau pangkat setengah dikuadratkan hasilnya baru pangkat 1. Maka untuk menjadikan 2 kita pangkatkan lagi 2 ya. Jadi ini ada 2 kali proses ya. Oke, langkah pertama kita kuadratkan kedua ruas dari yang diketahui pangkat setengah tambah X pangkat min setengah, kita kuadratkan. Ruas kanan juga kita kuadratkan. Maka nanti akan kita peroleh X pangkat setengah dikuadratkan jadi X pangkat 1 tambah 2 kali X pangkat setengah kali X pangkat min setengah, jadi 2 kali X pangkat 0 ya. Tetap 2 saja kita tulis, ditambah X pangkat min setengah dipangkatkan 2 jadi X pangkat min 1. Nah, ini uraian untuk X pangkat setengah tambah X pangkat min setengah dikuadratkan. Hasilnya sama dengan 25. Nah, yang kita butuhkan ada X pangkat 1 tambah X pangkat min 1. Nah, jadi X pangkat 1 tambah X pangkat min 1 hasilnya sama dengan 25 kurang 2 ya, jadi 23. Nah, ini kita simpan sebagai informasi yang kedua setelah X pangkat setengah tambah X pangkat min setengah sama 5. Nah, biar bentuknya menjadi X pangkat 2 maka ini kita kuadratkan kembali ya. Jadi X pangkat 1 tambah X pangkat min 1 kita kuadratkan, ruas kanan juga kita kuadratkan. X pangkat 1 dikuadratkan jadi X pangkat 2, 2 kali X pangkat min 1 jadi 2 dikali X pangkat 0, atau kita tulis 2 saja, tambah X pangkat min 1 dikuadratkan jadi X pangkat minus 2. Hasilnya sama dengan 23 pangkat 2 ya, sama dengan ya, 529. Maka dapatlah X kuadrat tambah X pangkat min 2 sama dengan 529 dikurang 2 jadi 527. Nah, inilah nilai yang dipinta di soal nomor 18. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 19. Yang pertama kita punya akar 20, kita sederhanakan menjadi 2 akar 5 ya, karena dari 4 kali 5 dibagi dengan akar 4/5 dikurang 1/5 dikali akar 12 ini adalah 2 akar 3. Nah, kita dapatlah angka 2 di luar akar yang dalam. Tapi kita nggak butuh 1/5, berarti 1/5 ini kita masukkan ke dalam akar ya. Jadi kita punya 2 akar 5 dibagi akar 4/5 dikurang 2 akar ya. Jadi 1/5 ini kan akar 1/25 dikali 3 jadi 3/25 ya. Ya, 3/25. Nah, seperti ini. Tugas kita selanjutnya cari 2 bilangan dikali hasilnya 3/25 dijumlahkan 4/5 ya, tentunya 3 dengan 1 ya. Nah, dengan penyebutnya masing-masing 5 gitu ya. Ya, 3/5 dengan 1/5 dikalikan 3/25, 3/5 dengan 1/5 dijumlahkan 4/5 gitu ya. Nah, maka kita peroleh bentuk penyebutnya ya, ini pembilangnya tetap 2 akar 5, penyebutnya menjadi akar 3/5 ya, dikurang karena tanda hubungnya minus dikurang akar 1/5. Nah, seperti ini. Nah, kita tahu akar 3/5 ini akar 3 dibagi akar 5 ya. Nah, kita kalikan saja dengan akar 5 per akar 5 ya, baik pembilang maupun penyebut. Nah, pembilang dikali akar 5 jadi 2 kali 5 ya, sama dengan 2 kali 5 10 ya, langsung saja ya, jadi 10 dibagi akar 3/5 dikali akar 5 menjadi akar 3 dikurang akar 1/5 dikali akar 5 menjadi akar 1 atau 1. Nah, penyebutnya masih mengandung unsur akar, jadi kita kalikan sekawan sekarang. Kalikan sekawan, sekawannya adalah akar 3 tambah 1 per akar 3 tambah 1. Nah, maka kita dapatkan untuk yang bagian penyebut karena perkalian sekawan tinggal kuadrat dikurang kuadrat, akar 3 dikuadratin 3 dikurang 1 kuadrat 1. Nah, adapun untuk yang pembilangnya biarkan 10 dikali akar 3 tambah 1. 3 dikurang 1 adalah 2. Nah, 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi 5 dikali
akar 3 tambah 1. Nah, inilah hasil untuk soal nomor 19.